Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Jemaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita mengucapkan syukur dan puji setinggi-tingginya kepada Allah, Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah, yang terus memberikan kepada kita limpahan rahmat, limpahan hidayah, taufik, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Habibullah, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah mengorbankan semua yang dia miliki, harta benda bahkan jiwa raganya, untuk tersampaikan risalah, tersampaikannya sunnah kepada kita semua. Dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuahkan hasil, mengeluarkan manusia dari kejahilan, kebodohan, kesyirikan menuju alam tauhid yang mengenal Allah, mengagungkan dan beribadah kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah an-nubuwah yang akan menghantarkan kepada kita, akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita peroleh setelah kita meninggalkan fase kehidupan kita di dunia ini. Maka kesempatan kepada kita terus dan akan terus berusaha agar kita menyiapkan perbekalan, menyiapkan perlengkapan dan semua hal yang akan kita bawa nanti kepada kehidupan yang abadi itu. Kalaulah kita tidak memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita akan merugi. Karena perputaran waktu demikian cepat, hari demi hari tanpa kita sadari berlalu dan cepat berlalu. Putaran waktu yang demikian cepat berlalu tanpa kita sadari. Sekarang kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Di penghujung bulan Sya'ban tidak beberapa lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi sedianya hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Istiqomah, Qawaid, Asyarah Qawaid fil Istiqomah. Jadi kita membahas malam ini insyaAllah khususan karena kita akan menyambut Ramadan, mungkin juga kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lain. Kita ambil bagian untuk kita sampaikan sedikit dari nasihat-nasihat para guru kita, para ulama, bekal kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena ikhwas sekalian,
tamu yang datang kepada kita itulah tamu yang agung. Tamu yang akan kita sambut dengan gegap gempita. Kalaulah kita menyambut tamu datang ke rumah kita, orang besar misalnya, orang yang mulia, tentu kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Apalagi yang berkunjung kepada kita pimpinan atau katakanlah raja atau katakanlah penguasa, semua kita anggota keluarga akan sibuk untuk menyiapkan tamu yang agung ini. Bahkan semua persiapan itu dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyambutnya. Ini yang datang itu adalah jauh lebih mulia dari raja di raja, bulan yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Bulan suci Ramadan masih terasa kepada kita bagaimana indahnya kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita 1 bulan penuh untuk melebur kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan yang mungkin kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Maka ada kesempatan sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk bertaubat, untuk terus membasuh, untuk terus mensucikan kembali kesalahan itu. Maka Allah tidak biarkan kita hanyut dalam maksiat, hanyut dalam kegelapan. Tapi Allah sediakan kepada kita, inilah keistimewaan yang hanya dikhususkan kepada kita orang Islam. Bahwa hari-hari yang berlalu yang kita lewati ini, waktu-waktu yang kita tempuh di dunia ini, ada saat-saat yang istijabah. Ada saat-saat khusus yang Allah berikan kepada kita, dan ini merupakan fardu yang difardukan kepada kita. Maka kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, bagaimana seharusnya kita menyambut bulan Ramadan? Ya, bagaimana sejatinya kita menyambut bulan suci Ramadan? Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ini adalah merupakan syariat Allah, dan kita harus mengikuti syariat, pembuat syariat itu. Tentunya kita ingin bahwasanya amalan-amalan yang kita perbuat, amalan yang kita kerjakan itu adalah ada perintahnya di Allah dan Rasulnya SAW. Sebahagian saudara-saudara kita saking gembiranya menyambut kedatangan Ramadan, dan ini disambut dengan gegap gempita, dengan penuh kebahagiaan. Tetapi di balik itu, kebahagiaan yang mereka lakukan itu, amalan yang mereka kerjakan, tidak berdasar dari tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ini berkaitan dengan din, dengan agama, maka kita tidak boleh melakukan suatu perkara tentang agama ini kalau itu berkaitan kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ikhwan dan akhwat sudah melihat ya bagaimana persiapan-persiapan kaum muslimin ya di berbagai daerah di kita ini dengan tujuan niat yang baik. Tetapi kaidah mengatakan kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat pahala. Sia-sia. Contoh ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah
syariat Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama disuruh kita untuk dilarang oleh Rasulullah, tapi kemudian disuruh kita untuk berziarah. Zawirul kubur fa innahu tudzakirukumul maut. Kunjungilah kuburan itu karena dia itu akan mengingatkan kepadamu kematian. Nah, maka hukum asalnya ziarah kubur adalah boleh dan bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dita'yin ya atau takhsis, dikhususkan pada waktu-waktu dan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, ini jatuhlah perbuatan tersebut, perbuatan yang baru dan perbuatan yang dia diada-adakan. Contoh kaum muslimin, mengkhususkan ziarah kubur hanya pada hari Jumat. Nah ini taksis butuh dalil. Atau menziarahi kubur harus awal bulan puasa. Nah ini kita lihat hari ini kuburan-kuburan sudah bersih. Ya. Bahkan di sebagian tempat anak lewat tadi sudah dijadikan bisnis. Ya. Ada jual bunga, ya. Ada berbagai transaksi ya, untuk berkunjung dan ziarah kepada kuburan. Ini fenomena yang kita lihat ya, di masyarakat kita, dan ini sudah dahulunya ya tradisi-tradisi, dan ini sudah menjamur, meluas. Kemudian kaum muslimin hamba Allah, ada lagi yang biasanya ya di kampung-kampung kita juga seperti Candi Balimau ya. Sebentar lagi itu sungai-sungai akan penuh. Apalagi ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh saudara kita. Contohnya takhsis dalam berdoa ya. Mendoa boleh. Tapi kalau sudah dikhususkan mendoa awal Ramadan, ini butuh dalil. Nah, bagaimana sejatinya kita menyambut bulan suci Ramadan? Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita seorang mukmin seharusnya tidak lalai terhadap momen-momen untuk beribadah. Bahkan seharusnya kita termasuk orang yang berlomba-lomba, dan kita orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan kebaikan di dalam ya Ramadan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, "Lidzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka untuk hal yang demikian itu hendaklah ya mereka berlomba-lomba. Maka ini ya Allah tegaskan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Kita tanafus, falyatanafasil mutanafisun. Kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk meraih kemuliaan, meraih keberkahan yang akan kita peroleh di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana apa-apa saja hal-hal poin yang penting kita lakukan ya, dan bagaimana caranya ya agar kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa poin mungkin kaum muslimin yang akan kita kupas malam ini. Yang pertama adalah dalam menyambut Ramadan dengan cara-cara yang benar kita lakukan. Yang pertama adalah kita berdoa. Ya, berdoa. Ad-doa agar Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat, serta dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah seperti ibadah puasa, solat dan zikir. Jadi yang pertama yang terus kita akan lakukan adalah berdoa. Ya Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Para salafun salih, para ulama, para sahabat, para salaf, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan
Mereka berdoa agar disampaikan kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini doa, ya, doa yang harus kita panjatkan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ya, saudara-saudara kita mungkin, ya, yang kemarin kita bersama mereka di bulan Ramadan tahun lalu, sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Tidak bisa lagi berbuat, tidak bisa lagi menambah amalnya. Dan menunggu datangnya hari kiamat untuk proses penghisapan. Maka kita meminta kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis diriwayat Anas bin Malik, dan hadis ini memang dikatakan oleh Syalbani sebagai hadis yang dhaif, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi ini hadisnya dhaif, tapi artinya tidak diamalkan, ya. Tapi hadis ini begitu menyebutkan kepada kita, ya, antusiasnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut Ramadan. Nah, jadi mereka terus berdoa. Jadi doa kita agar kita disampaikan bulan Ramadan. Kita tidak tahu kaum muslimin, apakah kita masih hidup lusa, ya. Tapi yang utamanya kita adalah berdoa. Kalau Allah takdirkan kepada kita untuk bertemu Ramadan, tentu inilah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, menunggu hari-hari yang indah untuk kita reguk, untuk kita raih keutamaan di bulan Ramadan. Apabila nanti datang hilal, nah sekarang kita akan menunggu hari-hari dan detik-detik akan Ramadan sampai munculnya nanti hilal atau tanda masuknya bulan Ramadan. Maka untuk ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpuasa itu adalah melihat hilal. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian tatkala melihat hilal dan berbukalah tatkala melihat hilal. Tapi ada sebahagian saudara kita 6 bulan yang lalu sudah ditetapkan satu Ramadan. Nah, bagaimana ini? Ya. Ini tentu kita harus kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah sebagai uswatun hasanah dalam penetapan bulan-bulan, penetapan bulan di dalam beribadah, ya. Karena sudah garis. Karena mudah dalam kita beramal. Tidak menyulitkan untuk kita menghitung. Bahkan ada pula Pak, sampai 100 tahun yang akan datang, sudah tetap satu Ramadan yang sudah jelas. Kita kembalikan. Kata Rasulullah SAW, sangat mudah kita dalam menetapkan Ramadan. Ya, kalau seandainya hilal tidak muncul, ya maka fa'akmilu Sya'ban. Sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Dan untuk melihat hilal, persyaratannya cukup disaksikan oleh satu orang yang adil. Kalau dia melihat bulan, maka sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kaum muslimin, untuk itu kita percayakan hilal ini kepada pemerintah kita. Dan ini ketetapan oleh masyayikh kita, Hay'ah Kibar Ulama. Dan inilah jalan utama, jalan yang selamat. Apabila terjadi perselisihan di sebuah negeri, ikuti keputusan pemerintah. Inilah salah satunya. Karena beberapa dekade terakhir ini, di negeri kita ini muncul, ya, terjadi apa?
berselisihnya kaum muslimin dalam penetapan satu Ramadan. Maka jalan selamatnya adalah para masyayikh kita, hay'ah kibar ulama, ulama besar kita di daerah Arab Saudi mengutuskan dan menyebutkan agar mereka mengikuti pemerintah setempat. Nah, ini jalan yang selamat. Kenapa? Sumu li ru'yati. Itu artinya berpuasalah kalian. Ya, itu artinya perintah. Karena puasa itu adalah ibadah jam'iyah, ibadah umum. Ya, ibadah secara massal. Maka ikuti pemerintah di jalan yang selamat. Jangan kita patuh atau jangan kita mengikuti pemimpin-pemimpin kelompok. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin kelompok kita taati, akan terjadilah perselisihan. Ini setiap tahun nih, kawan sekalian. Ada yang puasanya 2 hari menjelang orang banyak berpuasa. Ada lagi yang 2 hari setelah orang banyak berpuasa. Ini menyelisihi dan keluar dari kaidah agama kita. Maka jalan selamatnya adalah mengikuti pemerintah kita setempat. Ini untuk keluar dari perselisihan, keluar dari permasalahan. Maka jalan selamatnya ini. Terlepas bagaimana mereka dalam menetapkan. Maka ini salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, apabila telah nampak hilal di bulan Ramadan, berdoalah pada Allah. Ya, nanti berdoa kita kepada Allah. Itu doa kita, Allah Maha Besar, ya Allah, terbitkanlah bulan sabit itu, hilal itu untuk kami dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhai oleh Rabbku dan Rabbmu, yaitu Allah. Ini hadis sahih dari Imam Tirmizi dan ada remi disolehkan Ibnu Hayyan. Ini doa kita apabila kita muncul nanti bulan atau hilal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian, kesempatan kita memperbanyak doa, apalagi di tempat-tempat istajabah, terus berdoa agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ini doa kita agar disampaikan dengan Allah oleh Allah kepada bulan Ramadan tahun ini. Nah, kemudian yang kedua, yaitu bersyukur. Apa maksudnya? Bersyukur pada Allah dan memujinya atas dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Kalau kita sudah ketemu dengan Ramadan tahun ini, maka perbanyak syukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kesempatan diberikan oleh Allah kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ya, kitab Al-Azkar beliau, bagaimana perkataan beliau tentang bersyukur ini. Ketahuilah, dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atau memuji Allah sesuai dengan apa yang telah diberikannya. Ini salah satu bentuk syukur, ya, boleh kita sujud syukur kalau kita mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud syukur atau untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau kita langsung dapat nikmat, maka kita sujud. Ini adalah sujud yang dibolehkan dan dianjurkan, dan salah satu bentuk kerendahan diri kita bahwasanya yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita, ya, bukan karena kepandaian kepintaran kita. Kalau kita syukur itu adalah karena kita, ya, mengakui yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dapat nikmat, sujud syukur. Kalau tidak, kita menyombongkan diri. Nah,
Ini diungkapkan oleh Imam Nawawi. Nah, salah satu disyariatkan untuk kita sujud syukur. Atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapkan banyak-banyak tahmid, ya, hamdalah. Ucapkan, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah. Sesungguhnya di antara nikmat yang paling besar dari Allah atas seorang hamba adalah taufik untuk melaksanakan ketaatan. Ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah taufik untuk melaksanakan ketaatan. Jadi yang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah itu adalah taufik dari Allah. Tidak bisa kita melaksanakan ketaatan ibadah, ya, kepada Allah kecuali atas taufik dari Allah. Berarti, ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dipertemukan dengan bulan Ramadan, nikmat agung yang lainnya adalah berupa kesehatan yang baik. Ya. Diberikan kepada kita nikmat, ya, bertemu Ramadan, melaksanakan ketaatan, dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Betapa banyak saudara kita yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak bisa melaksanakan puasa. Atau ada di antara mereka kalau sudah datang Ramadan, datang perkataan kambuh mah atau asam lambung. Ramadan emahnya kambuh. La haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwas sekalian, ini salah satu bentuk Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan. Nah, nikmat kesehatan. Maka kita berdoa agar Allah sampaikan kita dalam ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan. Kenapa? Karena Ramadan itu betul membutuhkan kekuatan, kesehatan yang baik, vitalitas. Kenapa? Kita dilatih untuk menahan makan dan minum. Akan terjadi perubahan di dalam jisim kita, jasad kita. Bagaimana menahan lapar dan dahaga. Tetapi di balik kita menahan lapar dan dahaga itu ada fadilah, keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah dengan penuh perhitungan, mendapatkan pahala, ya. Dan ini kesempatan kepada kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ihtisaban, perhitungan dengan menginginkan mendapatkan pahala. Dengan penuh keimanan dia berpuasa itu karena dia puasa itu atas perintah Allah. Ya, dan dia ingin mendapatkan pahala, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia penuh dengan keimanan. Nah, ini dua konsep dalam berpuasa, imanan wahtisaban, iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka apa? Allah akan ampuni dosa kita yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, siapa yang tidak ingin di antara kita dosanya dihapuskan? Karena kita banyak ikhwas sekalian, dosa-dosa kita tidak bisa kita perkirakan. Nah, seperti perkataan salafun saleh, seandainya lah mereka mengetahui dosa-dosaku, mereka akan menutup hidungnya karena banyaknya dosa. Maka dengan penuh keimanan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menyambut Ramadan, untuk mempuasakan diri kita dari hal makan dan minum. Nah, ini nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, maka ini pun menuntut untuk bersyukur dan memuji Allah sang pemberi nikmat, lagi memberi keutamaan dengan nikmat tersebut. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan pantas bagi keagungan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Kita berpuji Allah, dengan kita bersyukur
Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kita banyak bersyukur, Allah akan jadikan kepada kita tambahan nikmat, ya. Akan bertambah-tambah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, akhwat sekalian dimuliakan Allah, itu dia, kita perbanyak syukur, dan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah kita banyak-banyak melakukan ketaatan-ketaatan, ya, di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu bergembira. Ya, jadi kita dengan bulan Ramadan datang ini bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, al-farah. Ya. Kita menyambut Ramadan dengan gembira. Ya. Seperti tadi kita sebutkan, tamu agung akan datang. Maka kita menyambut dengan sukacita, menyambut ingin kembali meraih pahala-pahala yang banyak. Telah ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa beliau dahulu memberi berita gembira, ya, pada para sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberi kabar kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Ya. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Ya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga, serta di pintu-pintu surga, di pintu-pintu neraka ditutup. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini kabar busyra, ya. Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, sebutkan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, ya. Maka kita sambut, dalam bulan ini adalah bulan yang diberkahi, syahrul mubarak, ya. Allah wajibkan kepada kita berpuasa di dalamnya. Karena ini menyelisihi agama-agama yang lain. Dan inilah khususiyah kepada kita umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan juga telah diwajibkan berpuasa itu kepada umat-umat yang sebelum kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajib kutiba. Maka dalam kaidah ini kutiba itulah furiidha, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Di umat-umat sebelum kita, sebelum umat Rasulullah SAW juga mereka berpuasa. Tapi kaifiyahnya, ya, caranya mereka berbeda dengan syariat Rasulullah SAW. Maka di sini, ya, hukumnya kita menyambut puasa dengan keadaan bergembira. Nah, bergembira tetapi dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tidak bergembira menyambutnya dengan hal-hal perbuatan yang dimurkai. Nah, dan sungguh demikian pula as-salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka sangat perhatian dengan bulan Ramadan dan bergembira dengan kedatangannya. Maka kebahagiaan manakah yang lebih agung dibandingkan dengan berita dekatnya bulan Ramadan, momen untuk melakukan kebaikan serta diturunkannya rahmat. Ini momen-momen yang agung, ikhwah sekalian, ya. Kebahagiaan kita, ya, dibandingkan dengan apa? Dengan datangnya bulan Ramadan ini akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena Allah turunkan rahmat di dalamnya. Ya. Tapi jangan sebaliknya, ya. Ada yang bersedih hati dengan masuknya bulan Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Datang lagi bulan Ramadan, ya. Kalau dulu saya bisa makan siang, minum, berhubungan suami istri, sekarang sebulan penuh.
Kalau biasa merokok pada siang hari, sekarang enggak boleh. Ya, ini tentu jauh dari keberkahan dari Allah SWT. Jemaah ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut yang keempat. Ya. Mana cara kita menyambut bulan Ramadan? Yang keempat adalah kita bertekad, yaitu membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Nah, di sini kita bertekad, berazam, ya, untuk membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Nah, kebanyakan dari manusia, bahkan dari kalangan yang berkomitmen untuk agama ini, yang beragama Islam, membuat program yang sangat serius untuk urusan dunia mereka. Akan tetapi sangat sedikit dari mereka yang membuat program sedemikian bagusnya untuk urusan akhirat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap tugas seorang mukmin dalam hidup ini dan lupa atau bahkan melupakan bahwa seorang muslim memiliki kesempatan yang banyak untuk dekat dengan Allah, untuk mendidik jiwanya sehingga ia bisa lebih kokoh dalam ibadah. Jadi kita membuat program, ya. Sebagaimana manusia ikhwah sekalian sangat antusias dan punya program yang matang dalam urusan dunia, ya. Coba antum lihat, punya schedule yang matang sekali, ya. Ini tahapan saya melakukan ini, ya, terstruktur, ya. Kalau rapat, ya, disusun agendanya. Kalau pertemuan, kalau mendapatkan harta, sehingga tersusun program-program itu yang rapi, hanya untuk meraih apa? Kehidupan dunia. Sudahkah mereka menyusun agenda program untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kita masih ada seminggu lagi kesempatan kepada kita untuk membuat program. Apa program kita yang pertama? Tekadkan satu ikhwah sekalian, saya nasihati diri saya dan kita semua. Saya harus khatam Al-Quran minimal 3 kali di bulan Ramadan. Kalau tahun dahulu berapa kali kita khatam? Isal nafsak, kita tanya diri kita kembali. Alhamdulillah kita mungkin sudah khatam, ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, subhanallah. Kalau sudah khatam 3 kali, tahun ini kita tingkatkan lagi, kita harus khatam 5 kali. Kalau yang dahulu mungkin baru setengah Al-Quran, 15 juz, sekarang upayakan kita harus khatam satu Al-Quran, 30 juz. Ini program, ini catat dan buat program ini. Kita catat agenda ini untuk program Ramadan bagi diri kita masing-masing. Karena itu kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan syahrut tilawah, bulan membaca Al-Quran. Kenapa? Banyak menyibukkan diri kita dengan bacaan Al-Quran. Para ulama salafun saleh mereka meninggalkan kajian-kajian. Mereka meninggalkan kutab-kutab mereka, meninggalkan kitab-kitab mereka, dan sibuk dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini azamkan, tekadkan ikhwah sekalian, untuk kita, ya, berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Karena antusiasnya ada sebahagian saudara kita kaum muslimin, antusias mengkhatamkan Al-Quran, tapi mereka baca sama-sama, ya. Sama-sama di masjid tadarusan. Akhirnya 1 kali khatam cuman. Kemudian dikhatam Quran dengan upacara-upacara yang macam-macam pula. Yang khususnya adalah kita itu yang membaca Al-Quran. Nah, ini bagaimana kejuhudan kaum muslimin, saudara-saudara kita. Maka ini harus motivasi kepada kita untuk baca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Program. Kita tahun ini mau i'tikaf. Laksanakan i'tikaf di masjid. Apalagi terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Kita tinggalkan urusan dunia ini, ikhwah sekalian. Ya. Kesempatan Allah berikan kepada kita 10 malam terakhir, itulah malam yang utama kita beribadah. Saatnya kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11 bulan kita sibukkan diri kita dengan harta dan mencari harta penghidupan kita. Maka kita melazimi, ingin berdiam diri. Ya. Nah, bagaimana adab-adab itikaf ya di masjid, yang insyaallah di masjid kita ini juga nanti akan ada, kita adakan i'tikaf seperti tahun-tahun yang berlalu. Maka ambillah takmir masjid, antum ambil keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, layani tamu-tamu Allah dengan baik, ya. Karena yang datang ke rumah-rumah Allah itulah tamu-tamu Allah. Kita harus siapkan semua yang terbaik. Maka ini kalau dipercaya mengurus masjid itu nikmat Allah, ya. Nikmat Allah dipercayakan karena ini rumah Allah. Rumah Allah kita untuk dipercayakan untuk mengurusnya. Kalau Allah berikan kepada kita maka perbaiki, jangan setengah-setengah. Ya, jadi amanah diberikan dipikul tapi tidak berjalan, tidak berfungsi. Ini menyia-nyiakan amanah. Kita bertanggung-jawabkan. Nah, kalau Allah berikan kepada kita kepercayaan, jaga amanah itu. Kita lihat pengurus-pengurus masjid, takmir-takmir masjid. Ya. Alhamdulillah kemarin kita telah sampaikan kepada seluruh masjid yang di bawah kita, ikhwas sekalian. Kita berikan, ibu-ibu mohon untuk kita sebentar di anak-anaknya untuk diperhatikan. Instruksikan kepada anak-anak, kepada takmir masjid agar mereka menyiapkan untuk melayani tamu-tamu, melayani tamu Allah ke rumah Allah. Ini telah kita instruksikan, ada 16 masjid yang di bawah kita, Pak ikhwas sekalian. Nah, ini kalian datang itu betul-betul berkenyaman beribadah. Buat komitmen untuk melayani mereka. Karena kita diberikan oleh Allah amanah ini. Inilah yang setinggi-tinggi jabatan takmir masjid. Apa itu? Mengurus rumah Allah. Tidak ada lagi yang sebesar itu. Bahkan raja Saudi itu gelar tertinggi mereka apa, Pak? Ya. Raja Saudi dari dulu, ya, sejak Muhammad bin Saud itu, maka diberi gelar mereka itu sebagai Al-Khadimu Al-Haramain. Apa itu khadim? Khadim itu budak atau pelayan. Pelayan dua kota suci. Itu gelar raja untuk melayani tamu-tamu Allah. Maka takmir masjid, kalau kita lihat Masjid Nabawi, ya, melayani tamu Allah, apalagi bulan Ramadan, subhanallah Pak. Itu tukang kebersihannya lah, kita lihat sekali mungkin 2 jam, ya. Seperti apa itu? Petugas kebersihannya seperti tentara, ya. Membersihkan Masjidil Haram, membersihkan Masjid Nabawi. Jarak-jarak 2 jam bersih lagi, datang lagi pasukan, datang bersih, subhanallah. Begitu antusiasnya, ya, Al-Khadimun Haramain untuk melayani tamu-tamu Allah. Jadi antum-antum yang dipercaya sebagai mengurus masjid, takmir masjid, layani tamu Allah dengan baik. Buat nyaman, ya. Alhamdulillah masjid kita setelah pergantian pengurus, Anda lihat gas larinya seperti apa ini? Sudah seperti jet, ya. Nah, baru seminggu dilantik, alhamdulillah tampak perubahan. Ini yang kita inginkan di seluruh masjid kita itu. Maka kepada kita untuk bersama-sama membantu rumah Allah ini. Infakkan harta kita, ikhwas sekalian, berapa yang kita mampu. Ada 50.000. Yang penting ada saham kita, ada, kata Ustaz Zawawi, hafizallah ta'ala, ya, Ketua Yayasan Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah Jakarta itu yang bantu afaf kita itu. Apa kata beliau? Sekurang-kurangnya ada sidik jari kita di situ. Sidik jari itu apa? Ada yang kita berikan. Nah, sidik jari itu tidak perlu banyak-banyak. Ada 100.000, ada 50.000 atau 10.000. Yang penting ada
sidik jari tanda kita membantu. Sekarang terbuka, ikhwas sekalian. Ya. Ada perluasan masjid kita ini untuk menyambut Ramadan. Kita berinfak. Kalau kita tidak mau berinfak, orang lain pun akan berinfak. Masa orang dari luar sana yang menambah apa namanya? Meraih kesempatan ini, yang emas ini, seperti ikan, ya, yang besar lewat di rumah kita, depan rumah kita, tidak kita ambil, kita biarkan orang lain untuk mengambilnya. Ini rugi. Maka kita fal yatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Ini Anda lihat di grup, ya. Alhamdulillah berkat kerjasama atas izin Allah, kemudian usaha daripada ikhwah-ikhwah kita di media, Anda lihat di Nijia TV, luar biasa ikhwah. Alhamdulillah, tanpa sangka kita terus mengalir infak-infak kaum muslimin. Ini kita bertekad, mudah-mudahan di Ramadan ini selesai pembangunan masjid kita ini nyaman tamu Allah yang datang, kita beribadah dalamnya. Dan insya Allah juga akan ada nanti imam tetap selama Ramadan, ya, yang dia itu hafal 30 juz. Kalau jamaah kuat nanti 1 juz 1 malam. Tapi nanti kita tanya dulu jamaah, ya kan. Nanti kalau jamaahnya 2 malam saja datang, besok nggak datang lagi. Ya ini, ya. Ini saya sampaikan kemarin, Ustaz, tengok dulu kalau seandainya nggak kuat 1 juz, setengah juz saja. Kalau kuat 1 juz, kita mulai untuk percontohan, ya. Insya Allah 1 juz 1 malam. Kalau kita tekad kuat, insya Allah kuat, Pak. Masjidil Haram saja 1 juz 1 malam. Yang hadir itu orang tua-tua, insya Allah. Ya, yang sudah tua-tua tapi kuat. Malam lagi qiyamul lail. Nah, nanti takmir agar kita berdiskusi, kalau ustadznya, imamnya siap, kita 1 juz 1 malam. Ini, ya. Ini kita bedakan dengan hari-hari yang lain. Ya. InsyaAllah akan domisili 1 bulan di masjid kita ini. Nah, ini sudah ada imamnya. Nah, itu program tekad kita untuk kita mendengar bacaan Al-Qur'an. Kemudian kalau kita mampu juga untuk itikaflah di Masjid Haram. Apa itu, Pak? Untuk umrah. Niatkan untuk umrah di bulan Ramadan. Keutamaan yang sangat besar. Bisa kita i'tikaf di Masjidil Haram. Pahalanya apa? Pahalanya kita sama naik haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik haji bersama Nabi. Al-umratu fi Ramadan ka haji ma'i, kata Rasulullah. Umrah di bulan Ramadan sama naik haji bersamaku. Begitu ketinggian puas. Begitu pahala yang besar di bulan Ramadan. Maka kita lihat setiap tahun kalau di bulan Ramadan seluruh kaum muslimin penduduk dunia sangat antusias untuk bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Niatkan, Pak. Kita niat dulu. Allah mudahkan rezeki kita. Kalau kita punya rezeki tabungan, niatkan untuk umrah di bulan Ramadan. Mulai kita menabung. Mulai kita menyimpan harta kita. Kalau kita sudah niat, insya Allah Allah sampaikan. Niat dulu. Tapi kalau niat tidak dipasang, kapan kita akan bisa berangkat? Nikmat di atas nikmat. Yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmat lezatnya kita bisa i'tikaf di Al-Haramain. Subhanallah. Bacaan imamnya, khusyuk kita, berbaur dengan seluruh kaum muslimin di seluruh penduduk dunia. Makanan berlimpah lah, ya. Kita usahakan untuk umroh. Begitu kita raih, kita ikhtiar, usaha kita itu kita niatkan untuk berangkat umroh di bulan Ramadan. Pernah Anda ceritakan kepada kita semua, mungkin masih ingat, ya.
Ana membimbing jamaah di tahun 2016 itu, seorang jamaah ana yang datang dari Palu, hari ini masih ada, semoga Allah merahmati beliau. Ini pengalaman yang perlu kita renungkan ikhwas sekalian. Apa kata beliau? Dia menangis menceritakan itu kepada kita. Saat ana tidak menyangka bisa berangkat untuk tahun umroh tahun ini di Ramadan. Tapi saya azam bertekad di hati saya ingin umroh ya Allah. Ya. Saya ingin berangkat ke Mekah, ke umroh. Bagaimana caranya? Langkah pertama dia adalah apa? Ustaz, saya ngurus paspor dulu. Paspor berapa biayanya? 250.000 resmi. Dia urus paspornya. Kemudian setelah diurus paspor, kemudian dengan paspor itu dia bawa sholat tahajud. Kemudian dia menangis dan minta pada Allah agar disampaikan niatnya. Alhamdulillah tanpa dia sangka-sangka rezeki ya diberikan, dibukakan oleh Allah kepadanya untuk bisa berangkat. Nah ini yang penting ikhwas sekalian lah. Yang pertama itu azam, tekad dulu untuk berangkat, niat. Niat, kalau sudah niat, maka Allah akan mudahkan kepada kita untuk mengikutinya. Nah, ini yang. Jadi kita mudah-mudahan umroh itu satu kali kita berangkat, insya Allah akan berulang-ulang. Ya, satu kali kita berangkat umroh, dan umroh itu akan berulang-ulang. Nah, ini. Kemudian dapat tekad kita lagi perbanyak ya di bulan Ramadan ini kita bersedekah. Kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah, terutama akhwat, terutama ummahat sekalian ya. Bertekadlah untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan ini terkhusus kepada kita, apalagi para ummahat, untuk banyak bersedekah. Apa yang bisa disedekahkan kepada saudara kita? Apakah berupa uang, makanan ya? Kita berikan, apalagi membukakan orang yang berpuasa, mendapatkan keutamaannya. Nah, kemudian bertekad untuk apa? Memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan tadi. Nah, yang kebanyakan kita lihat kalangan ummahat bertekad di akhir Ramadan itu untuk memperbanyak kue. Nah, ini. Nah, kue apa tahun ini yang akan kita bikin? Nah, jauh belum masuk Ramadan lagi bumbu kue yang disiapkan. Padahal di situ ya, kesempatan di akhir Ramadan itu waktu-waktu yang utama sekali kita untuk beribadah. Nah, jadi ibu-ibu, akhwat, kalau sedang memasak jangan lupa berdoa. Ini karena sibuk masak, ada waktu sebelum kita sahur, sebelum kita berbuka itu waktu yang istijabah. Kita berdoa pada Allah. Karena lihat langsung Pak ya, sebelum berbuka itu diharam, subhanallah. Begitu kusuknya saudara-saudara kita untuk berdoa kepada Allah. Ini harus kita amalkan. Ya, sebelum waktu-waktu berbuka itu kita banyak berdoa. Apa yang mau kita minta kepada Allah? Berintihlah kita kepada Allah untuk urusan dunia kita, untuk urusan akhirat kita. Ya, semua permasalahan kita minta kepada Allah jalan penyelesaiannya dengan berdoa. Ya. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku berdoa akan aku kabulkan doanya. Sesungguhnya aku amat dekat kepadanya. Nah, di sini puas sekali mungkin Allah dekat untuk kita membuat program. Kabulkanlah program-program harian di bulan Ramadan ya. Mulai kita makan sahur, apa yang kita lakukan. Kalau bisa ratib, tersusun rapi. Agenda Ramadan. Ya. Yang akan datang ini kita azamkan, tekadkan untuk kita lakukan.
Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam ungkapan beliau tentang bagaimana kita kesungguhan kita dalam memperbanyak ya ibadah ini, wajib at-taqarrubu bil fara'id qabla an-nawafil wa taqarrub bin nawafil innama yakunu taqarruban idza ya fa'ilat al-fara'id. Nah, wajib mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib sebelum yang sunnah. Mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah bisalah dianggap sebagai ibadah jika yang wajib dilakukan. Nah, jadi kita yang pertama lagi adalah kesungguhan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal yang wajib. Yang wajib dulu kita laksanakan, baru yang sunnah. Ya. Ini kebanyakan ada pula ikhwas sekalian yang sunat dikerjakan, yang wajib tinggal. Bahkan tidak yang wajib, yang bid'ah dikerjakan, tiba yang wajib ditinggalkan. Nah, ini la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang kelima, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan serta menyusun waktunya, membuat jadwal untuk beramal soleh. Hampir sama dengan poin yang keempat itu. Tapi kita di sini adalah sungguh-sungguh untuk memperoleh pahala. Ya. Khusus di bulan Ramadan ini apa kita susun ya, dan berjanji kita kepada Allah untuk tekad yang kuat menepati janji itu. Ya. Barang siapa yang menepati janjinya pada Allah, maka Allah pun akan menepati janjinya serta menolongnya untuk taat dan memudahkan baginya jalan kebaikan. Maka kita berazam, bertekad, berjanji pada Allah untuk melakukan ketaatan. Kita penuhi janji kita itu, Allah akan bantu kita untuk kuat dalam melaksanakan semua ketaatan itu. Ya, Allah katakan dalam surah Muhammad, maka seandainya mereka benar-benar beriman pada Allah, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Nah, ini ikhwas sekalian. Kemudian yang terakhir, ya, itu yang singkat ini, bertekad berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita sebelum masuk Ramadan ini, kita bekali diri kita itu dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya, mungkin lupa kita setahun ini, kita bekali lagi, baca lagi buku-buku, baca lagi makalah-makalah, baca lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Kita dengarkan ceramah-ceramah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, untuk bekal kita menghadapi Ramadan. Kalau kita ragu dengan hukum sesuatu, maka bertanya kepada yang ahlinya. Bertanya kepada guru kita, bertanya pada ustaz kita, kepada masyayikh. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya kepada ahlul ilmi jika kamu tidak mengetahui. Maka antusias kita untuk bertanya. Kan kita tidak semua tahu dengan perkara agama ini. Maka kalau kita tidak tahu, maka bertanya. Membaca, terus bertanya. Ya, anda lihat itu ya, para masyayikh di Masjidil Haram, di Madinah, di Mekah itu, mereka membuat halaqah, dan khusus juga ada yang khusus memberikan fatwa ya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sekitar puasa, ya, sekitar umroh, yang lainnya. Ada kesempatan kepada kita ikhwas sekalian, alhamdulillah, dengan terbukanya sarana hari ini yang mudah sekali kita untuk bertanya kepada yang mengetahui tentang perkara hukum. Nah, maka jangan sia-sia kita dalam beramal ini, ya, kita melakukan sesuatu yang tidak kita ilmui atau kita melanggar dari ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Maka kita pelajari apa rukun Ramadan, ya, apa syarat sah Ramadan, apa mawani, apa larangannya, ya. Jangan nanti kita dapat seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka tentu kita tidak ingin. Maka kita berilmu dulu, memperbanyak ilmu, membaca dan menghadiri kajian-kajian juga.
ya, dan juga mendengarkan tausiah para masyayikh, para guru-guru kita yang berkaitan dengan perkara puasa, hukum-hukum sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah ikhwas sekalian, masih ada kesempatan kepada kita mengulang kembali, membuka lembaran catatan kita mungkin, buku-buku yang berkaitan tentang bekal di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah punya ilmu tentang Ramadan itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, agar kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita kekuatan untuk melaksanakan semua ketaatan, ya, dan kita berazam dengan tekad yang kuat, kita mampu untuk melaksanakan puasa dan semua ibadah di dalamnya. Dan setelah Ramadan kita akan dapat predikat meraih orang-orang yang takwa, muttaqin, orang-orang yang betul-betul melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ikhwas sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada Anda sendiri. Atas segala perhatian dan kekurangan yang mohon maaf. Aku qouli hadza, kita tutup dengan bacaan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.